bercermin itu penting. Ya, bercermin itu penting. Dan dalam bercermin itu gunakan cermin yang bagus. Cermin yang objektif. Cermin yang cerah. Jangan kita bercermin pada cermin yang burem. Kalau kita bercermin di air, jangan gunakan air yang butek. Niscaya tidak akan terlihat wajah kita. Artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu, cermin itu ibarat evaluasi diri. Nah, kalau kita melihat kita itu hebat saja, kan kacau. Kita suka terhadap lawan jenis. Wong lanang seneng wong wedok, wong wedok sing ayu, padahal wong wis ndelok sing ganteng, padahal awake dhewe modele ngene-ngene wae. Artinya tidak proporsional dengan dia. Ditolak mangkel. Atase ngono gak gelem. Ya ojo ngono rek. Gak apa-apa kene mbak dor gak apa-apa. Tapi lek ditolak, ya ojo terus mangkel. Lah, laki-laki ya biasa-biasa saja, secara wajah biasa-biasa saja, secara ekonomi biasa-biasa saja, secara karir biasa-biasa saja, ngincer perempuan yang karirnya tinggi, cantik, duitnya banyak, pinter, macam-macam. Yang ngincer banyak itu. Kemudian ketika kita tidak diterima, kita bilang, memang anak perempuan ini, memang dia pakai ini, dia, loh, apa salahnya ketika seorang perempuan diincar oleh banyak laki-laki, dia kemudian membuat grade, membuat ranking mana yang menurut dia paling pas. Tidak ada yang salah itu, objektif saja itu. Nah kalau kita kemudian merasa perempuan itu matre, loh salahnya di mana dia matre? Dia mencari yang ganteng misalnya, salahnya di mana dia mencari yang ganteng? Tidak ada yang salah, kita aja yang tidak punya cermin. Kita aja yang cermin kita burem, gitu kan ya. Kita berkompetisi, kemudian kita kalah saingan, kemudian yang kita salahkan adalah yang mengalahkan kita. Nah itu kan cermin kita yang burem. Jangan buat cermin kita burem. Kita kalah kenapa? Gitu kan? Nah boleh kok. Kalau dalam pertarungan itu ada ketidakfairan itu kan tidak masalah. Ada dua konstruksi yang berbeda. Ada karena objektivitas, karena subjektivitas, karena kecurangan. Itu babe kan beda kabeh. Lek kate berjuang pada wilayah menegakkan kebenaran keadilan, tempuh jalur itu. Tapi bahwa kompetisi di sini itu tidak ada kejelekan, tidak ada keharaman, ya apa bisa menang, itu ya gitu kan. Jadi pada konteks objektivitas, fairness, itu hal lain. Tapi bahwa konteks kompetisi itu liar, hukum rimba, macam-macam, itu biasa saja. Jangan memandang diri kita terlalu hebat. Tiap hari kita latihan jurus, pukul, dap. Sementara kita tidak mengaca sakjane seberapa kekar kita ini. Seberapa kuat tulang kita ini kan. Tiap hari kita latihan mandiri. Suatu saat kita ketemu musuh. Musuhnya kekar, kita pukul enggak apa-apa. Blap, kita pukul enggak apa-apa. Yang kita salahkan musuhnya. Kan kacau itu. Yang disalahkan ya diri kita. Pukulan kita tidak mengena dengan dia dan tidak terasa di tubuh dia. Itu karena dia yang salah atau karena kita? Ya kita. Kalau ada relasi saya terkait dengan komputer setelah servis di saya beberapa kali, setelah bikin software di saya beberapa kali, kemudian dia merasa bahwa bikinan saya tidak pas, buh kelarangan, buh kurang simpel, buh ada saja kalau memang tidak pas. Kemudian dia pilih yang lain. Ya yang evaluasi kan bukan dia, yang evaluasi kan saya. Apa yang kurang, apa yang perlu saya upgrade
terkait dengan kapasitas saya, terkait dengan layanan saya. Kan begitu. Jadi ini belajar membaca diri. Meskipun juga ada sisi lain. Orang mau ngambil produk dia karena pertemanan. Orang mau meninggalkan kita karena faktor fitnah. Nah, kita difitnah mencuri apa, kita manipulasi apa, begitu. Ya ada begitu ada faktor itu. Faktor itu tetap ada. Cuman yang tidak kalah penting adalah upgrading diri, skill kita, upgrade skill individu kita. Ya, sehingga ketika kita tarung betul, itu asik. Ya. Kasihan dong teman kita. Misalnya kita memasarkan diri kita menggunakan jejaring. Konco wis kadung ngomong lek nyervis komputer nang Rozik iki lho enak komputere. Ya laptop wingi diservis enak. Pinter. Oh, iku tahunan niku. Iku tahu ngajar barang iku. Nyervisnya asik iku. Kowe genah. Gitu kan ya. Kowe genah. Dicobalah. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ini tadi. Wow, Roziku gak iso nyervis. Ya ndak iso dia itu. Lah buktine apa? Lho komputerku tak go nang nggone Rozik mati total iki. Ya. Gak iso dikenal Rozik. Larang. Rozik larang. Ya kan? Terlepas ini ada misleading atau apa, tapi bahwa jangan sampai kita itu membuat orang yang telah melakukan endorse terhadap kita itu malu. Ya, jangan sampai orang yang telah melakukan endorsement terhadap diri kita itu malu. Kenapa? Karena grade kita, karena capacity kita itu yang tidak acceptable begitu, yang tidak advances begitulah. Jadi orang ini kan rata-rata pengguna jasa itu kan yang secara finansial cukup itu tidak lagi berhitung masalah harga. Yang dihitung adalah masalah kecepatan, quality dari services kita. Nah, kalau quality dan services kita itu masuk kategori basic gitu, ya otomatis tidak sesuai karena ekspektasi mereka itu adalah minimal ya intermediate atau advance begitu. Jadi jangan mudah nyalahkan orang intinya. Kita mesti berkaca tentang kapasitas kita. Gitu ya. Ngoco diri dhisik sadurunge nuduh orang lain elek. Meskipun pada sisi lain juga ada yang namanya manipulasi, konspirasi gitu kan. Yang itu menegasikan profesionalisme. Banyak. Menegasikan capacity juga banyak. Tapi setidaknya kita punya quality yang yang mampu dipertarungkan begitulah. Oke ya.